Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, pada kesempatan kali ini Pak Misbah akan melanjutkan penyampaian materi IPA mengenai konsep gaya. Nah, sebelumnya disiapkan dulu buku tematik 4G dan buku catatannya. Sudah? Nah, sekarang dibuka buku tematiknya halaman 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Sudah ya? Nah, baik. Sekarang disimak penjelasannya Pak Misbah. Nah, Pak Misbah akan melakukan sebuah percobaan. Pak Misbah sudah menyiapkan satu buku di atas meja ini. Pak Misbah akan mendorong buku ini ke depan. Kemudian Pak Misbah akan menarik buku yang di depan itu tadi kembali ke belakang. Nah, pertanyaannya Pak Misbah, apakah yang menyebabkan buku tadi dapat bergerak ke depan dan kembali ke belakang? Ada yang tahu? Nah, yang menyebabkan buku tadi dapat bergerak ke depan dan ke belakang karena buku tadi mendapatkan gaya dari tangan Pak Misbah. Yang pertama mendapatkan gaya dorong. Yang kedua mendapatkan gaya tarik. Nah, itu tadi yang menyebabkan buku ini dapat bergerak ke depan dan ke belakang. Nah, itulah konsep sederhana dari gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan pada sebuah benda. Kemudian, apakah pengaruh gaya terhadap suatu benda? Nah, pengaruh gaya terhadap suatu benda yang pertama adalah gaya dapat menyebabkan suatu benda berpindah posisi. Nah, perhatikan percobaan Pak Misbah berikut ini. Nah, buku ini Pak Misbah taruh di depan Pak Misbah. Nah, kemudian akan Pak Misbah berikan gaya dorong menggunakan tangan Pak Misbah. Seperti ini. Nah, buku yang awalnya tadi di dekatnya Pak Misbah sekarang sudah berpindah di depannya Pak Misbah agak jauh. Nah, apa yang menyebabkan buku tadi berpindah? Karena mendapatkan gaya dorong dari tangan Pak Misbah. Kemudian, pengaruh gaya terhadap suatu benda yang kedua adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, perhatikan percobaan Pak Misbah berikut ini. Nah, Pak Misbah sudah punya satu kertas. Nah, kertas ini berbentuk persegi, masih utuh. Nah, kemudian akan Pak Misbah berikan gaya dari tangannya Pak Misbah. Seperti ini. Nah, dari kertas yang awalnya tadi berbentuk persegi masih utuh, kemudian Pak Misbah berikan gaya dari tangannya Pak Misbah, sekarang sudah menjadi buletan, buntelan kertas. Ya. Nah, yang menyebabkan dari kertas utuh tadi menjadi seperti ini adalah karena mendapatkan gaya dari tangannya Pak Misbah. Kemudian, pengaruh gaya terhadap suatu benda yang ketiga adalah gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam atau benda diam menjadi bergerak. Nah, perhatikan percobaan Pak Misbah berikut ini. Ini ada sebuah bola. Nah, bola ini Pak Misbah gerakan ke tangan kirinya Pak Misbah. Nah, seperti ini. Nah, yang awalnya tadi dari sini bergerak ke sini, kemudian Pak Misbah tangkap menjadi diam. Nah, itu tadi salah satu contoh bahwa gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nah, kemudian ada juga gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nih, bola yang awalnya diam, kemudian Pak Misbah berikan gaya dari tangannya Pak Misbah. Nah, menjadi bergerak. Dari yang awalnya diam di sini, bergerak ke sini. Nah, itu tadi adalah salah satu pengaruh gaya terhadap benda. Dari benda yang diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap suatu benda yang keempat adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah,
perhatikan percobaan Pak Misbah berikut ini. Nah, dari bola tadi yang awalnya bergerak dari kanan ke kiri, kemudian Pak Misbah berikan gaya dari tangan Pak Misbah, arahnya menjadi berubah ke kanan kembali. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, contoh lainnya ketika kalian bermain badminton. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh pengaruh gaya terhadap suatu benda. Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam gaya. Nah, secara garis besar gaya ada dua. Yang pertama adalah gaya sentuh atau gaya kontak. Yang kedua adalah gaya tak sentuh atau gaya non kontak. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 14 dan 15. Sudah? Nah, di situ juga dijelaskan ada gaya kontak dan ada gaya non kontak. Nah, apakah itu gaya sentuh atau gaya kontak? Nah, gaya sentuh atau gaya kontak adalah gaya yang dapat kita berikan pada benda jika kita menyentuh benda tersebut. Nah, contohnya, perhatikan percobaan Pak Misbah ini. Nah, bola ini Pak Misbah sentuh, kemudian Pak Misbah dorong. Nah, setelah Pak Misbah dorong, Pak Misbah tarik lagi. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh gaya sentuh, bahwa Pak Misbah harus menyentuh bola ini untuk bisa memberikan dorongan dan tarikan. Nah, gaya apa aja yang bekerja di sini tadi ketika Pak Misbah mendorong dan menarik? Ada gaya otot yang bekerja di tangannya Pak Misbah. Kemudian ada gaya gesek yang terjadi gesekan antara bola ini dengan meja. Oke, kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh artinya kita dapat memberikan gaya pada suatu benda tanpa menyentuh benda tersebut. Nah, contohnya adalah gaya magnet. Nah, perhatikan percobaan Pak Misbah berikut ini. Pak Misbah sudah punya satu magnet dan satu buah logam. Nah, Pak Misbah akan mengangkat logam ini tanpa menyentuh logam. Nah, perhatikan ke sini. Nah, logamnya terangkat tanpa Pak Misbah menyentuhnya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh gaya tak sentuh. Ada lagi yang namanya gaya gravitasi. Ketika misalkan ada buah jatuh dari pohon, kayak gitu. Nah, tanpa menyentuhnya, buah itu langsung jatuh, ketarik ke bawah. Nah, itu disebabkan karena gaya gravitasi. Selanjutnya, Pak Misbah minta kalian untuk mencari dan menemukan penerapan-penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah gaya otot. Itu diterapkan untuk apa? Gaya gesek untuk apa? Gaya pegas untuk apa? Gaya magnet dan lain sebagainya. Nah, sudah paham ya tugasnya? Nah, cukup sekian untuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.